Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Yusuf dari UPT SMA Negeri 9 Makassar, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Makassar. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan model refleksi 4P. Yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan ke depan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau mencerahkan setelah mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2 bagi saya adalah yang pertama, saat saya mengetahui bahwa pendidikan dan pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dalam menuntun peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang kedua, saat saya mengetahui bahwa pendidikan dan pembelajaran juga harus mampu menumbuhkan budi pekerti serta potensi-potensi luar biasa dari setiap peserta didik. Yang ketiga, saat saya mengetahui bahwa nilai dan peran guru penggerak mencerminkan penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk memanusiakan manusia, memerdekakan manusia, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih di peristiwa, momen yang paling menantang setelah mempelajari modul 1.1 hingga modul 1.2 bagi saya adalah yang pertama saat saya melakukan aksi nyata dalam mengimplementasikan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan hal-hal baik yang saya pelajari di modul 1.1. Yang kedua, saat saya merancang dan mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak baik dalam pembelajaran maupun dalam lingkungan sekolah dengan tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga adalah saat saya menyadari bahwa penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nilai serta peran guru penggerak harus melibatkan semua pihak, baik itu murid, rekan sejawat, kepala sekolah, maupun orang tua murid. Masih pada poin peristiwa, yaitu kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan berpusat pada murid dan bersifat menuntun. Hal ini sangat relevan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai dan peran guru penggerak merupakan salah satu atau cara yang bisa kita lakukan dalam menerapkan atau mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara baik di kelas, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan terbangun dari tidur yang pulas. Saya harus kembali belajar dan bertanggung jawab atas profesi saya sebagai seorang pendidik. Saya harus mampu mengembangkan kompetensi saya dan mengimplementasikan pendidikan yang sesungguhnya kepada murid saya, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid serta menuntun dan mendidik sesuai dengan kodratnya untuk mengembangkan potensi-potensi dan menumbuhkan budi pekerti melalui penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Guru mentransfer dan murid menerima materi. Yang kedua, pembelajaran terjadi ketika murid duduk manis, mendengarkan materi pembelajaran, dan mengerjakan tugas dari guru. Yang ketiga, pembelajaran bermuara pada nilai berupa angka untuk dituangkan ke dalam laporan pembelajaran murid. Dan yang terakhir, refleksi tidaklah penting. Masih di poin pembelajaran, sekarang saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran, guru adalah fasilitator pembelajaran. Jadi pembelajaran berpusat pada murid. Guru harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya masing-masing, serta berusaha menumbuhkan budi pekerti dan potensi-potensi yang ada pada murid dengan cara guru mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak ke dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Poin terakhir yaitu adalah penerapan ke depan. Hal-hal yang saya lakukan untuk menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak maupun filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama adalah merencanakan dan melakukan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat murid serta menumbuhkan budi pekerti murid melalui proses pembelajaran yang berpihak pada murid.
Yang kedua, senantiasa berkolaborasi dan melakukan refleksi dari setiap proses pembelajaran di kelas dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Yang terakhir adalah melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk lebih memperkuat nilai-nilai dan peran guru penggerak yang saya miliki. Misalnya dengan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan-pelatihan khususnya yang berbasis digital atau IT, mengikuti seminar pembelajaran, aktif dalam kegiatan komunitas belajar di sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan kompetensi saya. Demikian yang bisa saya paparkan terkait dengan koneksi antar materi modul 1.1 dengan 1.2. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam hangat dan bahagia guru-guru hebat dari saya Andi Muhammad Yusuf dari UPT SMA Negeri 9 Makassar, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.